Pilkada kan barusan sudah diselesaikan. Ya. Di Bangka Belitung itu kan ada 4 daerah yang melaksanakan pilkada. Jadi ada yang mengatakan gini, Pak Japri, bahwa penindakan pelanggaran itu merupakan hal yang sedikit rumit untuk dilaksanakan. Itu benar atau enggak itu? Oh ya, jadi salah satu yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu secara kelembagaan dan menurut undang-undang ya, baik Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10. Kalau untuk pilkada kita memakai Undang-Undang 10. Berarti ada 2 undang-undang. Iya. Kalau Undang-Undang 7 tadi untuk pemilihan pemilu, umum. Sedangkan Undang-Undang 10-nya untuk pilkada. Pilkada pemilihan kepala daerah. Jadi sebenarnya kalau dibilang rumit sih, bagi kita yang selaku praktisi di dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai penyelenggara pemilu ini, semua divisi itu mempunyai tantangan. Salah satunya adalah divisi penanganan pelanggaran atau penindakan. Jadi divisi penindakan ini adalah bagian daripada divisi penegakan hukum sebenarnya di penegakan hukum. Ya, di penegakan hukum di kelembagaan Bawaslu. Nah, itu ya. Jadi soal mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran itu sudah diatur dalam Bawaslu. Kalau pilkada dia diatur dalam Perbawaslu 8 ya. Nah, yang membuat dia rumit ini apa menurut ini, Pak Japri? Sebenarnya dalam hal mekanisme penanganan pelanggaran, kita kan ada 2 pintu masuk ya dalam untuk kita tangani. Pertama adalah temuan dan laporan. Kalau temuan dan laporan ini sebenarnya pada dasarnya kan dia sudah diatur ya. Artinya ada pelapor gitu kan, ada syarat formil dan material yang harus dan material yang harus yang harus dipenuhi. Berarti sama dengan pidana juga. Kalau pidana kan biasanya formil dan material juga menjadi satu acuan untuk dijadikan syarat laporan sebagai sebuah syarat laporan dan temuan. Persoalan nanti apakah dia masuknya ke pidana pemilu atau pemilihan atau ke administrasi nanti tergantung dari analisis secara hukum, bahwa syarat materialnya apakah dia nanti kemana arahnya nanti tergantung dari analisis tim kajian. Berarti sebelum itu dijadikan suatu laporan, Bawaslu ini membuat suatu kajian atau analisis dulu, apakah itu masuk atau tidak? Ya nanti dari hasil kajian itu bisa dikualifikasi apakah dia pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi atau pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Tadi kan undang-undangnya 2 nih. Pemilu kita menggunakan Undang-Undang 7, kemudian di pilkada kita menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016 gitu. Nah, kalau untuk masalah hari ini. Ya, jadi kalau dibilang rumit, sebenarnya memang di Undang-Undang 10 masih dia lahir sebelum Undang-Undang 7 ya. Dia lahir sebelum Undang-Undang 7. Jadi kalau Undang-Undang 10 ini kan di 3+2 dia. Jadi kita punya waktu 5 hari. 3+2 berarti 5 hari. Iya, kita punya 5 hari kalender. Hari Sabtu Minggu masuk? Masuk kena acuannya hari kalender seperti itu. Nah, kalau dia pemilu dia 7+7 ya. Dia memakai hari kerja. Berarti kalau di pemilu kita mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pelanggaran itu 14 hari kerja. Sabtu Minggu tidak dihitung. Tetapi kalau di Undang-Undang 10 itu hari kalender 5 hari, 3+2 5 hari. Kok bisa gitu? Itu memang itu acuan kita adalah di dalam Undang-Undang 10 juga diatur seperti itu. Jadi sudah ada di Undang-Undang 10 itu. Seandainya tidak terselesaikan di 5 hari itu gimana? Karena kan waktunya pendek sekali gitu. Inilah yang akan menjadi tantangan Bawaslu, bahwa kita diberi oleh undang-undang untuk dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran maupun temuan terhadap laporan temuan itu 3+2. Artinya itu harus selesai, harus clear sebelum ini dinaikkan ke tahapan selanjutnya seperti itu. Gitu. Jadi ternyata kerumitan itu bisa dikatakan dari sisi penanganan dari jumlah waktu yang mepet. Waktu yang sangat mepet ya. Kalau dari pelaksanaan pilkada kemarin, khususnya untuk Bangka Belitung, itu ada nggak jenis-jenis pelanggaran yang menurut Bang Japri sendiri itu menjadi suatu catatan untuk pilkada berikutnya? Apakah misalnya gini, di pilkada Kota Pangkal Pinang money politik, apakah di pilkada kemarin itu terjadi lagi itu? Jadi ada laporan yang kita terima dari Bawaslu, yang diterima oleh kawan-kawan Bawaslu di kabupaten ya, terutama di Bangka Selatan dan di Belitung Timur ya. Itu kemarin laporan itu terindikasi laporan pelanggaran pidana, yaitu salah satunya adalah money politik gitu kan. Cuma kita kan karena itu ditangani oleh Bawaslu Bangka Selatan bersama dan didampingi oleh kawan-kawan sentra gakumdu, itu Kepolisian dan Kejaksaan.
maka tadi yang saya bilang adalah unsurnya tidak terpenuhi, maka yang formil material tadi. Ya, itu tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi tidak mudah juga untuk menentukan bahwa sesuatu laporan ataupun temuan itu langsung dijadikan, tapi harus melihat dulu bahwa dia terpenuhi atau tidak unsurnya. Ya, gitu. Tidak mudah. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari berkaca kepada Pilkada 2018 yang sebelum 2020 ya. Memang tren pelanggaran itu tidak jauh berbeda dengan 2018 ya. Jadi lebih didominasi oleh pelanggaran di masa kampanye, yaitu adalah monopolitik seperti itu kan. Jadi gini Bang Japri, bahwa di penindakan pelanggaran di PC yang sekarang nih ditangani oleh Bang Japri itu kan ada dua kalau nggak salah kan, satunya ada administrasi dan satunya ada pidana. Nah khusus di pidana ini kan kita ada sentra Gakumdu. Jadi antara Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah itu gimana untuk teknisnya? Karena untuk 3 lembaga menjadikan satu ini kan agak tergolong agak sedikit sulit gitu. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 mengatur tentang sentra Gakumdu ya. Turunannya adalah peraturan bersama. Jadi kemarin kita dari 2016 tahun 2016 ada peraturan bersama 3 lembaga, yaitu Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. 3 lembaga ya? 3 lembaga, tapi pada tahun 2020 itu ada lagi kemarin keluar lagi peraturan bersama yang direvisi ya, tapi tidak meninggalkan pada dasarnya sama saja, tidak meninggalkan substansinya. Nah, jadi di peraturan bersama itu adalah turunan daripada amanat kewenangan dari undang-undang yang mengatur tentang sentra Gakumdu, mengikat 3 lembaga ini. 3 lembaga ini bersama-sama dalam satu peraturan bersama. Iya, peraturan bersama untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran pidana pemilihan. Nah seandainya gini, misalnya di antara 3 lembaga, kemudian misal Bawaslu menyatakan bahwa ini ada dugaan pelanggaran, tetapi kalau misalnya duanya enggak atau salah satu lah, misalnya Kejaksaan menyatakan bahwa ini ada, itu gimana tuh? Jadi memang itulah dinamika dan dialektika di sentra Gakumdu ya. Jadi ketika Bawaslu menerima laporan maupun temuan yang ditemukan oleh lembaga Bawaslu, dan itu nanti dalam 1 kali 24 jam, maka 1 kali 24 jam Bawaslu akan melakukan kajian apakah ini terpenuhi sebagai syarat laporan. Setelah itu baru dinaikkan ke pembahasan 2 ya, pembahasan 2. Dalam 1 kali 24 jam dari pembahasan 2 kita tetap didampingi oleh kawan-kawan kepolisian. Berarti harus ada kesepakatan nih. Ya. Nah, setelah itu di pembahasan 2 untuk menaikkan ke tahapan selanjutnya, maka dia harus satu suara, dia harus ada kesepakatan di 3 lembaga. Jadi artinya ini sahabat Bawaslu sebagai informasi saja. Jadi ternyata kalau untuk menaikkan suatu kasus pidana bukan hanya di Bawaslu yang memutuskan, gitu ya. Tetapi ada kesepakatan di antara 3 lembaga yang dinaungi oleh aturan yang namanya peraturan bersama tadi gitu Pak Udip ya. Sebagai turunan daripada undang-undang ya. Jadi memang secara umum ketika kita melaksanakan rapat di sentra Gakumdu untuk memutuskan apakah ini naik ke tahapan bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan, maka 3 lembaga ini harus satu suara dia. Harus satu suara dan sepakat gitu. Sepakat bahwa ini sama-sama ini syaratnya terpenuhi dan memang secara hukum dia memenuhi syarat. Kalau sentra Gakumdunya sepakat untuk menaikkan itu jadi pidana, maka dia naik. Tetapi kalau tidak, dengan kajian masing-masing mungkin ya. Masing-masing punya kajiannya. Sepakat misalnya tidak naik, maka dia menjadi dihentikan. Tidak naik. Nah, jadi sahabat Bawaslu mungkin termasuk saya juga penasaran untuk di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu kan ada nih Pak Kodim, kalau di kepolisian ada ruang BAP. Nah kalau di Bawaslu ada nggak ruang interogasinya? Kita sebenarnya ada di sentra Gakumdu itu kan sudah mengatur teknis ya, dari mulai penerimaan laporan, klarifikasi, dan itulah mungkin kalau bahasanya tuh kalau karena Bawaslu ini adalah lembaga yang hadir pasca reformasi ya, jadi pada dasarnya sama saja sebenarnya di ruang interogasi, tapi kalau kita menyebutnya ruang klarifikasi. Ruang klarifikasi. Dalam hal penyelidikan oleh Bawaslu jika nanti akan dinaikkan ke tahapan selanjutnya. Baik sahabat Bawaslu, kali ini kita diajak oleh Bang Japri sebagai koordinator penindakan pelanggaran untuk melihat bagaimana ruang yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Boleh, Bang? Boleh. Yuk. Ya, ini ruang
Ini ruang PPID ya. PPID. Ya, Jadi ini informasi nih ya. Informasi. Oke. Ini ada informasi apapun berkaitan dengan Bawaslu maka di sini dulu. Nah, untuk ruang Sentra Gakumdu sebenarnya ini baru direhab. Jadi ini ruangnya Ini ruang ini di samping ruang rapat Sentra Gakumdu. Hah? Dia juga sebagai ruang mengklarifikasi nanti pelapor ya, saksi dan segala macam. Oh, jadi klarifikasi pelapor itu di sini. Di sini nanti. Jadi sahabat Bawaslu ini ruangnya. Ya. Apabila ada pelanggaran, biasanya Ya. Gakumdunya di sini ya duduknya. Ya, Gakumdunya di situ. Sedangkan pelapornya di sini. Ya, atau di sini sama saja ya. Jadi nanti tiga lembaga ini duduk. Tapi sebelum dibicarakan di Gakumdu, staf divisi penindakan akan menerima laporan dulu. Menerima laporannya di meja depan tadi. Empat tadi, yang pertama tadi. Setelah itu baru dikaji dan dibahas di sini. Salah satunya adalah secara teknis kita mengundang pelapor ya. Pelapornya, pelapor ya. serta saksi untuk mengklarifikasi di ruangan ini seperti itu. Baik. Cukup nggak 5 hari gitu? Sebenarnya kalau kita bekerja ekstra, kalau secara ini sebenarnya kalau kita melihat secara umum sih itu sangat singkat ya. Tapi inilah Bawaslu dituntut untuk cukup nggak cukup ya harus bisa dalam 5 hari itu menyelesaikan. Jadi misalnya dalam 5 hari ini berarti kerjanya untuk meminta klarifikasi dari terlapor ataupun terduga yang melanggar berarti siang malam. Siang malam. Jadi kita ini harus cukup. Sebenarnya kalau mengacu kepada ini seperti pidana umum kan panjang tuh. Ya. Kalau pemilu ini kan dia lex spesialis, jadi dituntut karena waktu kita yang sangat singkat dalam hal penyelenggaraan tahapan, dia mau tidak mau harus selesai, Pak. Harus selesai. Harus selesai. Jadi setelah dibahas di sini, kemudian dibuat kajian, baru dinaikkan kalau pidana ke pengadilan gitu. Ya, dilimpahkan ke kejaksaan, baru nanti dituliskan ke kejaksaan dan dilimpahkan ke pengadilan. Baik, berikutnya sahabat Bawaslu, ini layar. Layar nih untuk apa ini? Ya, kalau layar ini sebenarnya di samping kita di masa pandemi ini kan memang seringkali kita juga kadang-kadang melaksanakan rapat Sentra Gakumdu juga via Zoom. Via Zoom. Via Zoom ya. Jadi ada di layar ini itu juga dengan koordinasi dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Republik Indonesia Bawaslu RI juga kadang-kadang di sini. Layar, ya, jadi kalau misalnya untuk barang bukti berupa video menggunakan ini juga ya? Ya, bisa kita lihat ditampilkan di layar ini. Misalnya ada video ataupun video lah ya. Yeah. Rekaman. Ternyata Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup lengkap itu untuk ruang interogasinya. Jadi sahabat Bawaslu semua, ini ruangannya nih. Kalau ada persoalan, tapi kita berharap nggak ada persoalan sebenarnya ya Pak Kodi, nggak ada pelanggaran maksudnya. Ya, itu harapan. Karena 5 hari kalender itu cukup menguras tenaga baik dari penyelenggara maupun si terlapornya ya. Artinya nanti kan soal kualitas ini kan, kualitas penanganan artinya apakah dalam atau tidak kita mengklarifikasi ya kesaksian saksi dan pelapor terlapor terhadap informasi yang memang ada dugaan pelanggaran pidana itu. Jadi gitu. kalau waktunya lebih lemah sebenarnya lebih bagus. Baik, terakhir Pak Bang Japri, Korbit Penindakan Pelanggaran untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harapannya pilkada kita jadi diundur, bukan 2022. Kita melihat dari peta hari ini dan informasi yang berkembang di tingkat pusat ya, yaitu di Komisi 2 DPR RI, bahwa memang kita akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2024 ya. Jadi 2022 dan 2023. Sudah ada persiapan untuk menuju 2024-nya? Ya, dari divisi penindakan? Kalau divisi penindakan kita sudah Bawaslu RI kemarin sudah melaksanakan beberapa kali FGD ya terkait dengan menyambut untuk salah satunya adalah FGD tentang penanganan pelanggaran, karena nanti akan ada tahapan yang akan beririsan. Ya. Penanganan pelanggaran itu kan. Apalagi tahapannya beririsan. Maksudnya beririsan. Tahapan pemilu dengan pilkada nanti bisa jadi dia bertemu. Ya, ada potensi untuk bertemu gitu ada ya. Potensi untuk bertemu dan pola penanganan pun akan berbeda. Maksudnya dalam tahapan yang sama, dalam beririsan, maka penanganan itu ada 2 macam. Dia menggunakan Undang-Undang 10 untuk pilkada pemilihan kepala daerah, dan juga menggunakan Undang-Undang Pemilu untuk Undang-Undang 7 untuk pemilunya nanti. Kepada para peserta pemilu dan pilkada di tahun 2024 nanti, diharapkan untuk paham terhadap pemaknaan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 dan juga Undang-Undang 7 tahun 2017. Biar tidak ada nanti miskomunikasi terhadap atau salah pemahaman terhadap kedua undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.
Salam demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.